Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nahmaduka Allah azza wa jalla ya musarrifal qulub ala mazidi ni'matillah wa nashkurullaha ala ihsanillahi alladhi masdaruhu mujarraduh bifadlillah. Fasubhanallahi man ta'ala sifatuhu anis syabihi wal mithal. وتنزهت أفعاله عن النقص والإعلان. نصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد ابن عبد الله من صغر بصحيح عزمه جيش الجهالة ومزق بسالم هزمه شمل الضلالة وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهديه الذين مهدوا بلفيف جمعهم طريق الصواب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ummahati fillah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Rabbul Alamin. Karena hari ini, malam ini, kita berkesempatan hadir dari berbagai macam daerah tempat tinggal ummahat, sehingga berkumpul di dalam satu majelis ilmu. Ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan. Petunjuk yang Allah berikan. Rahmah, kasih sayangnya yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita berkesempatan hadir di majelis ilmu. Di mana majelis ilmu ini yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Saling mempelajari hal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Saling mengetahui, berta'awun, saling bahu-membahu di dalam kebaikan, kebajikan, di dalam kebenaran, dan saling menegur tatkala ada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk memahami itu semua, kita butuh mempelajari bahasa Al-Quran. Bukan hanya butuh, tapi kewajiban kita untuk memahami dan menambah wawasan khazanah di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ilmu bahasa Arab yang mempelajari kata kerja yang saat ini akan kita bahas insyaallah ta'ala. Tentu berkaitan dengan tasrif, ya. Al-babul awal min tasrifi fi'lil mudhari' ma'ruf fi safhati 42 di halaman 42. Pembahasan ini sangat penting umat. Kenapa demikian? Karena hampir semua setiap kalimat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran terdapat kata kerja. Jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari Arba'in sampai Sahih Bukhari. Ada banyak sekali kalimat-kalimat yang menggunakan kata kerja. Tentu ini menjadi tantangan ya buat kita. Kenapa demikian? Karena di dalam bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia, tidak dijumpai ilmu ini.
tidak dijumpai ketika kita membuat kalimat kata kerja, ya, seperti kata kerja pergi, keluar, masuk, ya hanya sebatas itu. Mau dia satu orang tetap dikatakan masuk. Muhammad masuk, dia masuk, mereka masuk. Mau banyak orang, kalian masuk, tetap katanya masuk. Sedang atau telah tinggal ditempelkan kata telah masuk, sedang masuk, akan masuk. Ya, mau dia banyak, mau satu, dua, tiga, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, tetap kata kerja itu namanya masuk, namanya pergi. Meskipun subjeknya jumlahnya banyak, meskipun subjeknya berbeda-beda, ya, dari gendernya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, tapi tetap saja bahasa Indonesia masuk ya tetap masuk, kerja, bekerja ya bekerja, memakan memakan, mau laki mau perempuan sama. Tapi lain cerita dengan bahasa Arab. Kemarin pada pelajaran sharaf bulan lalu, pertemuan yang lalu, kita membahas tentang fi'il madhi ma'ruf. Dari situ saja sudah kita lihat ya. Ya. Contoh misalkan boroba artinya telah memukul. Dia telah memukul. Dia laki-laki telah memukul. Kalau dia telah memukul perempuan menjadi dorobat. Ya. Aku telah memukul dorobtu. Kami telah memukul dorobna. Berubah. Tulisannya berubah, dan beberapa harokatnya berubah. Nah, membahas tentang perubahan itu ada di dalam pelajaran sorof. Maka dari itulah konsentrasi kita fokus terlebih dahulu beberapa menit ke depan ya mengenai tasrif fi'il mudhari. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Thayyib. Kita masuk kepada tasrif fi'il mudhari ma'ruf. Ya. Namanya saja tasrif fi'il mudhari ma'ruf. Tasrif perubahan. Mengetahui perubahan fi'il kata kerja. Mudhari yaitu present ya, yang sedang terjadi. Ma'ruf kata kerja aktif. Ya. Dan ini sudah kita ringkas ya ummahat dengan skemanya seperti ini. Jadi sebenarnya kata kerja fi'il mudhari itu aslinya dari kata fa'ala. Tapi ditambahi, dibumbui dengan tambahan di depan dan di belakang kata fa'ala. Ya. Yang pertama, huruf tambahan pertama adalah huruf ya. Ya. Ya ini menempel dengan kata fa'ala. Maka menjadi yaf'ilu. Urutan pertama. Ya ini adalah huruf tambahan. Kita harus tahu namanya harf ziyadah. Huruf tambahan ini tidak mutlak, dia bisa berubah-berubah. Makanya ummahat lihat perubahannya di halaman 42. Dan perubahannya sesuai dengan urutan domir. Ya, jadi urutannya sama dengan urutan fi'il madhi. Hanya saja perubahan ya berbeda. Kalau di dalam fi'il madhi perubahannya hanya di belakang tuh. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Sama. Fa'anya sama. La-nya sama. Fa'anya sama. La-nya yang berbeda. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Nah, jadi tambahannya di belakang. Nah, kalau fi'il mudhari tambahannya depan belakang. Nah,
dengan memahami urutan huwa huma hum. Maka menjadi yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Ya. Lihat di sini perubahannya. Yaf'ilu. Ini yang pertama. Setelah itu yaf'ilani, ya ditambahkan alif dan nun. Maka menjadi yaf'ilani. Perubahan itu tidak akan keluar dari skema ini, format ini ya. Ya sendiri yaf'ilu. Yaf'ilu ditambahkan alif dan nun, yaf'ilani. Ya. Setelah itu menjadi yaf'iluna. Kalau yaf'ilu artinya apa Umahat? Dia laki-laki sedang melakukan. Kalau ini yaf'ilani apa artinya Umahat? Kita diskusi ya. Dia perempuan sedang melakukan. Yaf'ilani. Huwa huma. Huwa huma. Dia laki-laki, Dia laki-laki. dia dua orang. Iya, dia dua orang laki-laki. Yaf'ilani itu aslinya ada huma. Huma itu dia dua orang laki-laki sedang melakukan. Yaf'iluna, ya ditambahkan waw dan nun. Menjadi yaf'iluna. Yaf'iluna itu artinya apa Umahat? Mereka laki-laki sedang melakukan. Iya, mumtaz. Mereka laki-laki sedang melakukan. Nah, ini ada 3 ya yang menunjukkan untuk laki-laki. Ini dalam bentuk jumlahnya. Ditambahkan alif dan nun menjadi yaf'ilani. Ya, dia dua orang laki-laki sedang melakukan. Ditambahkan waw dan nun belakangnya menjadi yaf'iluna. Mereka para lelaki sedang melakukan. Ya. Setelah itu ada nama ta, huruf ta berikutnya. Ta ini menjelaskan tentang perempuan. Jadi ta ini menjelaskan tentang gender muannas. Ya, apakah muannas saja? Belum ya, belum kita bahas ini dulu ya. Ta. Contohnya ta ditambahkan fa'ala jadi taf'ilu. Ya, apa artinya taf'ilu, Mahat? Dia perempuan telah melakukan. Sedang melakukan. Mumtaz, ya. Dia perempuan sedang melakukan. Nah, berikutnya ta ditambahkan alif dan nun jadi taf'ilani. Taf'ilani. Apa artinya taf'ilani? Dia dua perempuan sedang melakukan. Sedang Melakukan. Ya. Dia dua orang perempuan sedang melakukan. Pakainya ta. Kalau yaf'ilani buat laki-laki 2 orang. Taf'ilani untuk perempuan 2 orang. Ya. Nah, lalu berikutnya untuk tambahan berikutnya iya ditambahkan na. Bukan tak lagi tapi ya. Jadi yaf'ilna. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Yaf'ilna. Hunna yaf'ilna. Apa arti yaf'ilna? Mereka para perempuan. Jadi bukan taf'iluna, bukan. Yaf'ilna. Perubahannya mohon dipahami. Yaf'ilna, ya ditambahkan belakangnya na. Ya, fa'ala, depannya ya, belakangnya na. Yaf'ilna. Ya, itu untuk apa? Para perempuan. Mereka para perempuan sedang melakukan. Berikutnya, taf'ilu. Ada ta, ada taf'ilu, ya. Ada lagi taf'ilu.
Berarti taf'ilu tidak harus kepada perempuan. Karena ada taf'ilu yang berbeda. Ada dua nih taf'ilunya. Ya, taf'ilu itu anta taf'ilu. Berarti apa artinya? Kamu. Kamu laki-laki. Satu orang ya. Sedang melakukan. Kamu laki-laki sedang melakukan. Taf'ilu. Anta. Setelah anta, antuma. Kalau di domir. Maka setelah itu taf'ilani. Apa artinya taf'ilani? Kamu dua orang. Kamu dua orang laki-laki. Ya laki-laki, betul. Kamu dua orang laki-laki sedang melakukan. Lah kok sama ya taf'ilani dengan taf'ilani? Maka taf'ilani itu bisa ada dua makna. Yang pertama, dia dua orang perempuan, artinya. Yang kedua, kamu dua orang laki-laki. Ya. Ini yang harus dipahami. Taf'ilani, taf'ilani. Ya. Lalu berikutnya, ta ditambahkan waw dan nun. Menjadi taf'iluna. Taf'iluna artinya antum. Antum taf'iluna. Apa artinya? Mereka. Kamu. Kalian. Kalian. Betul. Antum kan? Bukan hum. Antum. Ya, kalian. Kalian laki-laki sedang melakukan. Berikutnya, ya ini teorinya aja ya Ummahat ya. Ya, berikutnya taf'ilina. Ya, taf'ilina itu domirnya anti. Anti taf'ilina. Berarti apa artinya anti taf'ilina? Kamu perempuan sedang melakukan. Kamu perempuan sedang melakukan. Jadi kalau kamu laki-laki sedang melakukan, taf'ilu. Kalau taf'ilina, kamu perempuan ya sedang melakukan. Setelah itu, untuk yang dua orangnya menjadi taf'ilani. Ada lagi. Jadi taf'ilani, jadi totalnya ada 3 Ummahat. Taf'ilani artinya kamu dua orang perempuan sedang melakukan. Jadi taf'ilani itu artinya bisa ada 3 tuh. Ya, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya mereka berdua berarti taf'ilani, tetap taf'ilani juga. Ya. Kalau kamu dua orang sedang melakukan taf'ilani juga. Kamu laki-laki atau kamu dua orang perempuan juga sama taf'ilani juga. Ya. Fahimtun insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Kita bicara terjemahan dan lihat bentuk perubahan-perubahannya ya Ummahat. Ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya kepada latihan mentasrifkan ya. Kita lanjut dulu. Berikutnya taf'ilna. Ada namanya taf'ilna. Apa arti taf'ilna? Mereka para perempuan sedang melakukan. Mumtaz. Mereka para perempuan sedang melakukan. Ya, Masya Allah.
dengan tambahan taf'ilna. Jadi ada taf'ilna, ada yaf'ilna. Bedakan nih. Ada yang pakai ya, ada yang pakai ta. Kalau yaf'ilna untuk mereka perempuan. Kalau taf'ilna kalian perempuan. Ya, beda ya antara kalian dengan mereka. Kalau kalian orang kedua yang kita ajak bicara nih, namanya kalian. Tapi kalau mereka adalah orang ketiga, ya kita menceritakan orang lain. Ya, nah ini perbedaannya. Selanjutnya yang paling mudah adalah penambahan hamzah pada kata fa'ala menjadi af'ilu. Af'ilu. Apa artinya af'ilu? Saya Sana. sedang melakukan. Sahih. Saya sedang melakukan. Dan tambahannya adalah huruf na terakhir. Naf'ilu. Apa artinya naf'ilu? Kami Kami sedang Kami melakukan. sedang melakukan. Masya Allah. Ya. Itu baru fi'il mudhari yang aktif ma'ruf. Belum pasif. Ya, pasif beda lagi. Ya. Seperti itu. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan perubahan-perubahannya. Nah, Ustadz, kalau nah, izin bertanya Ustadz, nah, kalau yang tadi kembar-kembar gitu, cara bedainnya berarti tergantung kalimatnya gitu atau seperti apa? iya. Kayak Nah, yang tafilani tadi kan ada 3 ya, kembar. betul. Ya, ada 3 kembar. Bagaimana cara membedakannya? Maka ketika ada sebuah kalimat, kita lihat subjeknya. Ya, karena perubahan-perubahan ini ditinjau dari subjek, ya, mudzakkar muannas, laki-laki atau perempuan. Yang kedua ditinjau dari adat, bilangan. Kata kerja tuh nggak akan jauh dari yang namanya subjeknya laki-laki apa perempuan. Yang kedua ditinjau dari bilangan jumlahnya ada berapa. Yang pasti taf'ilani semuanya jumlah bilangannya 2. Cuman yang membedakan ini laki-laki apa perempuan. Nah, jadi ada 2, tambahan 1 lagi 3. Yang ketiganya adalah ditinjau dari sudut pandang yang mana. Orang pertama, kedua, apa ketiga. Nah, taf'ilani ternyata ditinjau dari orang kedua atau orang ketiga. Ya, maksudnya orang kedua apa? Kalian berdua. Mau laki-laki mau perempuan taf'ilani juga. Ya. Ya. Lalu yang kedua adalah orang ketiga tapi hanya untuk perempuan saja. Nah, itu pendetailannya. Jadi kalau umpama ya menemukan wazan taf'ilani di dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis atau percakapan atau kalimat bahasa Arab, kata-kata mutiara gitu ya. Tapi bentuknya apa namanya kata kerjanya beda. Misalkan jadi tadribani gitu ya. Ya. Tadribani, tajlisani, ya kata kerjanya beda lah. Tapi dia satu rumus dengan taf'ilani misalnya. Maka kita lihat subjeknya. Ya, subjeknya besar kemungkinan dia laki-laki atau perempuan, ya. Atau kita bicara orang kedua atau orang ketiga. Ya, seperti itu. Jadi ada pendetailan yang luar biasa di dalam bahasa Arab bahwa kata kerja fi'il mudhari' terutama yang kita pelajari saat ini itu kenapa banyak rumusnya karena membedakan antara laki-laki dan perempuan. Poin yang pertama. Yang kedua membedakan masalah bilangannya. Bilangan 1 buat laki-laki, bilangan 1 buat perempuan beda. Bilangan 2 buat laki-laki, bilangan 2 untuk perempuan beda. Ya, begitupun banyak. Ya. Yang ketiga, poin ketiga, sudut pandangnya orang pertama apa kedua apa ketiga. Orang pertama seperti saya, kami, kita.
Itu orang pertama. Orang kedua, kamu. Kamu 2 orang. Kalian. Mau laki-laki, mau perempuan. Mau jumlahnya 1, 2, 3. Nah, itu dibahas di sini, di dalam kata kerja. Ya. Nah, ini penting sekali Ummahat. Dan tidak dijumpai di dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi jawaban dari pertanyaan Ibu Erviani adalah ya dilihat subjeknya dulu. Ya, seperti itu. Fahim tunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Ya, maka ini bagian dari teori. Ya, teori hanya berapa persen. Kita masuk kepada praktiknya Ummahat. Ya, ini anak hapus ya, kita masuk ke dalam praktik. Ya. Di dalam tasrif fi'il mudhari ada jumlahnya berapa kosakata Ummahat? 14. 14 kosakata. 14 kosakata. Ya. Maka ya bagaimana cara kita bisa memahami lebih dalam adalah dengan latihan tasrif dari kata kerja yang berbeda. Nah, kita masukkan contoh misalkan yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna sampai af'ilu, naf'ilu adalah tasrifnya fi'il mudhari. Ya, wazannya fi'il mudhari. Kita ambil kata kerja lain misalkan dari kata doroba. Ya. Maka kalau doroba fi'il mudhari'nya apa Ummahat? Yadribu. Yadribu. Ya, yadribu. Bagaimana kita bisa mengetahui? Doroba kan artinya memukul. Misalkan kita ingin buat kami sedang memukul, apa bahasa Arabnya? Nah, ditasrifkan dulu. Dari yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna. Adribu, nadribu. Jadi yang sudah terngiang-ngiang di dalam otak tuh pikirannya langsung mentasrifkan tuh. Yadribu, oh yadribu, yadribani, yadribuna. Oh ternyata ya kami sedang memukul, bahasa Arab ya nadribu. Ya, karena nadribu artinya nahnu nadribu. Ya. Contoh lain masih yadribu nih, ya. Kita ingin buat kalimat ya. Misalkan Fatimah memukul. Sedang memukul. Apa ya? Fatimah sedang memukul. Fatimah orang keberapa ya? Oh dia, Fatimah itu dia maksudnya. Orang ketiga. Ya, Fatimah dia sedang memukul. Apa bahasa Arabnya sedang memukul? Dia perempuan sedang memukul. Apa bahasa Arab yang mahal? Tadribu. Jadi tadribu. Sesuai dengan urutan, yadribu, yadrimani, yadribuna, tadribu. Di sini ya garis bawah. Jadi Fatimah tadribu. Misalkan tadribul kalba. Fatimah memukul anjing. Anjing bahasa Arabnya kalbun. Ya, menjadi kalba. Ya, seperti itu. Ya. Itu nanti kita bisa terkoneksi dengan baik ya kalau kita bahas secara urutan. Ya. Nah, sekarang kita coba latihan nih Ummahat satu persatu. Ya. Dari kata kerja yang berbeda-beda. Kata kerja yang pertama kepada yang bertanya tadi Ibu Erviani. Ya, izin boleh ya Ibu Erviani terlebih dahulu. Ustadz. Naam. Ya, kata kerjanya adalah yagsilu. Apa artinya yagsilu? Ada yang tahu Ummahat? Gosala yagsilu. Yagsilu artinya mencuci. Ya, silakan Ibu Erviani tasrifkan yagsilu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaksilu, yaksilani, yaksiluna, yaksilu, Tagsilu, yaksilani.
Taknya? taksilu, Iya betul. taksilu, taksilani, taksilna, taksilu, Yagsilna. yaksilna, Ya. taksilu, taksilani, taksiluna, Mm-mm. taksilina, taksilani, Mm-mm. taksilna, Masya Allah. aksilu, aksilu, naksilu. Masya Allah, tabarakallah. Ahsanti, mumtaz, barakallahu fiki. Syukran kepada Ibu Erviani, terima kasih ya telah membacakan tasrif yagsilu yagsilani yagsiluna. Di sini perhatikan pada kata huruf depan dan huruf belakang ya. Fi'il mudhari itu memperhatikan huruf depannya dan huruf belakangnya. Yagsilu yagsilani yagsiluna tagsilu. Berikutnya huruf ta ya, bukan ya lagi. Tagsilu tagsilani lalu diganti ya lagi, yagsilna. Ya. Nah, ini adalah yagsilu. Jadi untuk ummahat yang lain pun jadi mengerti. Oh, ya. Buat kalimat saya sedang mencuci, agsilu. Kata kerja dulu aja. Nanti kalau ditambah dengan yang lain-lain baru ada pembahasannya lagi di dalam ilmu nahwu. Kalau dalam ilmu sharaf fokusnya kepada perubahan kata kerjanya dulu, ya. Berikutnya ya kepada Ibu Ririn hadirah atau tidak? Hadiro Ustaz. Naam. Ya. Untuk Ibu Ririn adalah kata kerja yang namanya yaksiru, ya. Kasaro yaksiru. Apa artinya yaksiru, Umahat? Kasaro yaksiru. Maksurun. Ada kata maksurun. Patah. Patah atau rusak. Nah. Iya. Silakan ditasrifkan kepada Ibu Ririn. Yaksiru, yaksironi, yaksironi, yaksiruna, Yaksiruna. Sahih. taksironi, yaksirna. Masya Allah. Taksironi, taksiruna. 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 Taksirina, taksironi, Masya Allah. taksirna. Masya Allah. Taksiru, naksiru. Naksiru, mumtaz ya. Naksiru. Syukran jazilan kepada Ibu Ririn ya, yang telah membacakan kata yaksiru ya. Jadi kita bisa buat kalimat lagi, anta taksiru. Ya, artinya kamu sedang merusak. Taksirul kursi misalkan. Kamu sedang merusak kursi. Bisa tuh buat laki-laki. Ya, anti taksirina. Kamu perempuan, anaknya perempuan misalkan, sedang merusak ya maktab misalkan, meja. Ya, bisa kita praktekkan umahat ya. Tinggal tempel menempel. Berikutnya kepada Ibu Tina. Nah, ini ya hadirah amla Ibu Tina. Hadirah Ustaz. Hadirah. Naam. Ya, untuk Ibu Tina adalah kata yagfiru. Apa artinya yagfiru? Yagfiru. Ghafara yagfiru. Ya. Yagfirullah. Ya. Ya. Artinya apa? Mengampuni. Ghafur. Ngampuni. Iya, Ghafur, Ghafur nama sifatnya. Al-Ghafur, ya, Al-Ghaffar, ya. Silakan ditasrifkan kata yagfiru. Yakfiru. Bismillah Ustaz ya. Nah, Yakfilu. yagfiru, ra. Yakfiru. Mhm. Jadi ya Yagfiru, yagfirani,
Yakfiru, yakfirani, Mhm. yakfiruna, Yaghfiruna. yakfiruna, Mhm. tagfiru, Tagfiru. Mhm. tagfilani, Tagfira. takfironi, Heeh. yakfir, Yaghfir. yakfirna, Yaghfirna. Mhm. yakfirna, Mhm. takfir, Tagfiru. takfiru, Heeh. takfilani, Tagfirani. Ra ya. takfironi ya, takfironi, takfiruna, Tagfiruna. takfiruna, Mhm. takfirina, Tagfirina. takfirina, takfilani, Tagfirani. takfironi, takfilna, Tagfirna. takfirna, Mhm. takfilu, takfiru, Agfiru. Agfiru. takfiru, Mhm. nakfiru, nakfiru, Nagfiru. Masya Allah. Ya, lala. syukran jazilan kepada Ibu Tina ya. Nggak apa-apa ya Ibu Tina. Jangan pesimis ya karena di kelas yang sama di kelas A yang sore ya kelasnya sama dengan kelas E juga banyak. Memang harus terbata-bata dulu gitu ya. Ya, sedang apa ya namanya mereka-reka gitu ya. Cari tahu oh ini apa ya. Yaghfiru, yaghfirani. Kadang-kadang ketukar-tukar, kadang-kadang menempel kata kata yafilu, ya. Bawa Yap, sama lu. Oh, itu, afilu, iya, afilu. iya betul. Ya, jadi harus dilatih. Nah, Oh, syukran kepada Ibu Tina. mantap. Berikutnya kepada Ibu Diah. Ya, Ustaz. Nah, ya kepada Ibu Diah adalah kata ya yahmilu. Apa artinya yahmilu, Umahat? Yahmilu. Dari kata hamala yahmilu, hamil, membawa. Membawa. Silakan tasrifkan yahmilu. Yahmilu, yahmilani, yahmiluna. Yahmilu, tahmilu, tahmilani, tahmilna. Tahmilu, tahmilani, Apa? hmm? Diulang Tahmilu, tak? Tahmilu, tahmilan. tahmilani, Mm, tahmiluna. mm, Tahmilina, tahmilani, tahmilna, mm. ahmilu, nahmilu. Ahmilu, nahmilu. Masya Allah. Ya, syukran kepada Ibu Dia, syukran jazilan. Ya, barakallahu fiki. Ya. Yahmilu, yahmilani, yahmiluna, tahmilu, tahmilani, yahmilna. Ya, yahmilna. Naam. Ya. Kalau kita bilang ingin buat kalimat gitu ya, eh, apa namanya, para perempuan membawa, sedang membawa. Berarti bahasa Arabnya adalah yahmilna. Ya, yahmilna an-nisa'u. Para wanita sedang membawa. Ya, jadi tahu kata kerjanya yang mana, bentuk-bentuknya, karena tahu tasrif. Ya. Tayyib. Berikutnya kepada Ibu Rina maujudah, hadirah Ibu Rina. Ya, ya sedang menyimak ya. Ibu Rina semoga Allah berikan kesehatan untuk anak dari Ibu Rina ya. Nah,
kita lewatkan karena Ibu Rina sedang menyimak. Kita lanjutkan kepada Ibu Yuna, hadirah Ibu Yuna. Nah, Ustaz. Naam, ya. Ibu Rina adalah mentasrifkan kata yajlisu. Apa artinya yajlisu, Umahat? Ya, duduk. Iya, betul. Duduk ya. Betul ya. Duduk. Ya, sedang duduk. Silakan ditasrifkan Ibu Yuna. Nah, Ustaz. Pelan-pelan ya, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Yajlisu. Mumtaz. Yajlisani. Iya, betul. Sahih. Yajlisuna. Yajli. Masya Allah. Yajli. Diganti pakai tak. Tajlisu. Masya Allah. Tajlisani. Tajli. Tajlisilna. Yajlis. Bukan ta. Jadi ya. Yaf'ilna. Yajlis. Yajlisna. Masya Allah. Tajlisu. Sahih. Tajlisani. Masya Allah. Tajlisuna. Tajlisina. Tajlisani. Tajlis. Nah. Iya, sahih. Tajlis. Nah. Ajlisu. Najlisu. Masya Allah. Itu namanya bukan pelan-pelan ya, Bu Yuna. Cepat. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Ya wa jazakillah khairan. Nah, kami sedang duduk, apa bahasa Arab ya kalau kami sedang duduk, Umahat? Jadi langsung connect. Najlisu. Najlisu. Ya. Najlisu fil fasli. Kami sedang duduk di dalam kelas. Contoh. Langsung tuh nyambung. Ya. Apalagi kalau nanti contoh-contohnya yang sudah pernah kita hafal di dalam Al-Quran. Masya Allah. Nikmat kita ketika membaca Al-Quran. Ya. Kenikmatan yang paling terbesar ketika membaca Al-Quran itu adalah ketika kita tahu artinya, Umahat. Coba kita bisa bayangkan. Ya. Nikmatnya ketika tahu artinya. Oh, ini nih buat subjek ya. Oh, ini buat laki-laki, ini buat perempuan. Ya, ada semua di dalam Al-Quran. Langsung saja kita contoh. Sebelum kita berikan contoh, ada pertanyaan tidak nih, Umahat? Hal min soal. Silakan, yang mau bertanya. Di dalam surah An-Nasr, ayat 2, apa bunyinya, Umahat? Ara'aitan nas Yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Bayangin, ada kata yadkhuluna. Tambahannya huruf ya. Tambahannya huruf waw dan nun. Aslinya dia adalah dakhola. Jadi tahu kita. Ya, karena tasrif. Oh ya, duhuluna itu wazannya adalah yaf ilu. Nah. Ya. Tapi kok ini ya duhulu hu. Berarti yaf'ulu dong.
Itu perbedaan pada bab ummahat. Nah, bab yang pertama yaf'iluna. Yang kita pelajari ini yang ini nih ummahat nih. Nah, yaf'iluna. Nanti ummahat akan belajar bab yang kedua, membedakannya dari harokat. Tulisannya mah sama. Ya. Yaf'uluna. Nanti ummahat akan belajar lagi yaf'uluna. Yaf'iluna udah mahir di bab pertama, nanti masuk lagi bab kedua namanya yaf'uluna. Nanti bab 3 beda lagi yaf'aluna. Ah, itulah kenapa ada macam-macam bab. Ya, seperti itu. Berarti ya dakhuluna hum artinya mereka. Ya. Mereka masuk. Siapa mereka yang masuk? Wa ra'aitan nas, annas. Apa artinya annas? Manusia. Manusia banyak jumlahnya. Manusia berbondong-bondong masuk. Ya. Dalam kondisi sedang masuk. Kalau sedang masuk proses. Ya, banyak orang yang masuk. Ya. Seperti itu. Itu kalau kita langsung praktek di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, sekarang kita coba nih. Ana ingin mendengar contoh-contoh ummahat tentang fi'il mudhari'. Ya. Mencari fi'il mudhari' yang ada dalam Al-Qur'an yang ummahat ketahui nih. Nah, kira-kira di surat apa di ayat berapa ummahat? Juz 30 aja. Contoh lainnya apa sih kira-kira? Surat Al-Falaq ayat pertama. Apa bunyinya ummahat? Falak. Qul a'udzu birabbil falaq. Kul. Kul. A'udzu. A'udzu. Ya. Berlindung. Iya. Makan Tadi sempat ada tulisan A kan? Af'alu. Diambil dari kata af'alu. Tapi kan ini beda belakangnya. Iya, berarti babnya beda. Ya. Umat lihat depannya aja nih, huruf apa depannya? Huruf hamzah. Sama-sama hamzah. Kalau nanti umat sudah tahu macam-macam bab, ya itu lebih mudah lagi. Seperti itu. Kalau kita lihat mengikuti bab yang kita pelajari, ya, ada banyak dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Seperti di dalam surat Al-Ma'un ayat terakhir. Ya. Wa yamna'una ma'un. Yamna'una. 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 Ya, meskipun masih beda bab tapi kelihatan di sini huruf ya dan belakangnya huruf waw dan nun. Berarti dapat dipastikan itu adalah hum, yaf'alu. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Ya. Yaf'iluna, yamna'una. Berarti artinya mereka, ya, yamna enggan, ya, melarang. Seperti itu. Ya. Ya. Mana lagi ummahat? Contoh dari ummahat. Al-Kafirun ayat 2. Tak Al-Kafirun ayat 2. ayat 2.
La a'budu mata budun. Masya Allah. Ma ta'budun. Kata ta'budun. Ta'budun. Tak ada tak di depan tuh. Ada akhirannya waw dan nun. Berarti taf'alun. Ya. Antum taf'alun. Taf'ilun. Berarti apa? Ya. Subjeknya berarti kalian. Kalian. Kalian laki-laki perempuan. Laki-laki. Ya, seperti itu. Masya Allah. Ya. Padahal di a'budu juga sama sebenarnya a'budu. Ada a-nya tuh. A'udzu, af'alu. Domir apa? Domir ana. A'budu. Fi'il mudhari juga. Ya, fi'il mudhari juga. Ya. Iya, seperti itu. Ya, syukron kepada Ibu Erpiani. Ada lagi umahat yang lain. Wa amilu bisa juga Ustaz. Ayat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Al-Asr ayat 3. Al-Asr. Namanu wa amilu. Wa amilu. Apakah amilu bagian dari fi'il mudhari'? Amilu itu adalah fa'ilu. Berarti fa'ala, fa'alu. Berarti fi'il apa tuh? Fi'il madi. Iya. Kalau ditanya fi'il, iya fi'il. Tapi bukan fi'il mudhari'. Tapi fi'il madi. Depannya nggak ada ya. Nggak ada na. Nggak ada ta. Ciri-ciri fi'il mudhari' itu depannya kalau nggak ya, ada taknya, ada naknya, atau ada hamzahnya. Itu namanya ciri-ciri fi'il mudhari'. Ya, seperti itu. Kalau yang Al-Kafirun ayat 3-nya itu apa Ustadz? Kalau abiduna. Abiduna. Iya. Kita lihat kan belakangnya ada waw dan nunnya ya, betul ya? Iya. Tapi depannya ada ya-nya nggak? Iya. Ada taknya nggak ada. Ada hamzahnya nggak ada. Ada naknya nggak ada. Berarti dia bukan fi'il mudhari'. Iya. Itu aja, gampang. Lalu dia apa masuknya? Jamak mudzakkar salim. Iya. Kan dibelajar di Durusul Lughah kan ya? Jamak mudzakkar salim. Iya. Seperti itu. Ya. Nggak jauh-jauh yang namanya fi'il mudhari' depannya kalau nggak ya, ta, na, hamzah. Ya, tanazzalul Surat Al-Qadar ayat 4. Al-Qadar ayat 4 ya. Nah, tanazzalul malaikah berarti tanazzalul malaikatu warruh. Ada huruf ta berarti dia apa? Fi'il mudhari'. Betul, fi'il mudhari'. Ya, betul. Domir apa? Domir anta. Ya, bisa domir anta, bisa juga domir hiya. Ya, taf'ilu, bisa taf'ilu, yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Taf'ilu kan ada dua. Ya, bisa dia, perempuan, bisa kamu, laki-laki. Seperti itu. Ya. Wah, nikmat Mahat. Kalau tahu kunci-kuncinya ya. Ya, banyak banget dalam Al-Quran itu. Banyak sekali, bukan banyak banget, banyak sekali. Ya. Dalam ayat suci Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, ada tugas Ummahat. Boleh ya, Anda berikan tugas Ummahat? Boleh. Nah, ya. Tugasnya ada dua. Yang pertama,
mentasrifkan fi'il mudhari' dari kata kerja berikut. Nah, kita tulisin ya di sini kata kerja berikut. Apa kata kerjanya? Kata kerjanya adalah yahdhifu. Yahdhifu. Ya, artinya yahdhifu itu membuang. Ya, yahdhifu. Yahdhifani sampai akhir tuh ditasrifkan. Membuang artinya, Ustaz. Kenapa? Artinya membuang. Iya, artinya membuang. Pakai zal itu ya, pakai zal. Ya, Zal. Pakai zal. Yahdhifu. membuang. Membuang. Ya. Satu lagi Ya, kata kerjanya namanya liku. Yahliku. Artinya binasa. Ya. ya. Yahliku. 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 Binasa artinya. Ya. Yahliku yahlikani sampai akhir. Ya, latihan ya demikian. Tugas yang pertama. Yahliku Tugas yang artinya kedua. apa? Mohon maaf. Binasa. Oh, binasa. Ya. Tugas yang kedua ini sedikit berbeda. Ana akan memberikan kata kerjanya ummahat cari. Nah, ya, ummahat cari. Jadi Ana berikan kata kerjanya ummahat cari. Nah, kata kerjanya carinya dalam Al-Quran ya. Kata kerjanya ada 3. Ada 3. Biar pas 5 kan ganjil ya sunnahnya. Nah, kata kerja yang pertama, ummahat cari di surat apa, ayat berapa ditulis ya suratnya dan artinya. Yang pertama, ummahat mencari kata kerja fi'il mudhari' namanya Cari kata kerja. apa itu tulisannya? Ilmu dari. Ta'lamuna. Ta'lamuna. Jadi kata kerja fi'il. Cari kata kerja fi'il ta'lamuna. Itu ya, Ustaz. Betul. Ta'lamuna. Persis ta'lamuna. Nggak boleh ya'lamun. Harus ta'lamuna. Ya, surat apa, ayat berapa, tulis. Ya. Biar anak aja yang cari. Biar ummahat nggak usah pusing-pusing. Tapi pahami artinya, terjemahannya. Ya. Lalu yang kedua. Ya. Yahsabu. Yahsabu. Nah, kalau yahsabu berarti apa? Huwa ya. Yahsabu yahsabani. Kalau ta'lamuna berarti domirnya domir apa? Subjeknya. Ta'lamuna. Taf'aluna. Berarti apa? An. Antum. Antum. Iya. Antum ta'lamun. Ya. Naam. Satu lagi. Ya. Hanya ada di juz 30, Mahat. Tenang saja. Kita hanya mengambil juz 30. Jadi kan hitung-hitung Mahat jadi baca ya. Nah, ini yang paling gampang nih. Ini yang paling amat gampang. Mencari kata yaf'alun. Yaf'aluna. Bukan yaf'iluna yang kita bahas kan yaf'iluna. Ganti jadi yaf'aluna. Ada di dalam
surah titik di juz 30. Ya. Nanti umat cari. Ya. Yaf'aluna. Ya. Yaf'aluna ada. Berarti kalau yaf'aluna domirnya apa? Mereka atau kalian? Mereka. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Kalian. Kalau Mereka. kalian kan Nah. huwa, huma, hum. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Mereka. Mereka para lelaki. Ada apa dengan para lelaki ini? Si orang-orang yang beriman. Ya, ada di dalam juz 30. Nanti bisa dicari. Paham tunna insyaallah? Insya Insyaallah. Jadi umahat kalau ketemu nih yaf'aluna ayat tersebut tulis semua ayatnya karena ayatnya pendek-pendek. Nah, ya. Dan terjemahkan. Oh, ini apa ya? Oh, nih tentang ini. Ya, saya jadi belajar tentang yaf'aluna. Ya. Saya belajar jadi tentang yahsabu. Yahsabu titik. Ta'lamun biasanya belakangnya tuh. Ta'lamun. Ada tuh. Ya, juz 30. Insyaallah sahlun jiddan. Ya, hal min soal ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya tentang doa Ustaz yang tadi ada di pembuka tentang doanya Nabi Musa yang Robbi shrah li sodri. Nah itu itu kan buat kita ya. Saya meminta gitu ya. Kalau misalnya kita mau mendoakan anak gitu, itu jadi berubah belakangnya berubah semua ya Ustaz? Apa gimana Ustaz? Iya, domirnya ya. Iya. Nah, ya ketika kita mendoakan buat orang lain gitu ya. Iya Ya Ustaz. Rabbi shrah li sadri. Ya, berarti tinggal dirubah. Rabbi shrah lihi ya sadrihi atau sadrihi untuk perempuan apa laki-laki anaknya? Perempuan. Perempuan. Rabbi shrah liha sadriha. Ya, wa yassir laha ya wa yassir laha ya wa yassir li amri jadi amriha ya wahlul uqdatam min lisaniha ya yafqahu qaulaha itu. Jadi domir apa? Domir mutasilnya berubah jadi ha. Ya, kalau perempuan ya, kalau laki-laki hu. Ya, contohnya kayak orang mendoakan ya yang telah meninggal kan begitu ya, ummahat ya. Bapak-bapak yang meninggal berarti Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ternyata yang meninggal ibu-ibu ganti Allahumma gfir laha warhamha. Ya, tinggal ganti aja. Kalau mengerti domir, enak, nikmat jadinya, tahu. Ya, tuh masih ada tuh di kelas F biasanya bilangnya ke Ana gitu ya, jazakillah khairan Ustadz. Waduh, kok jazakillah? Ya, yang betul apa? Jazakallah. Ya, merubah domir itu yang harus dimengerti. Ya, perubahan-perubahan domir itu. Ya, naam, fahimtun insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Insyaallah. Ya, sama-sama Ibu Dia. Baik. Ini mungkin ya ummahat yang harus diperhatikan. Insyaallah taala ini menjadi manfaat ya untuk kita. Ya, terutama ketika membuat sebuah kalimat yang ada kata kerjanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita jadi lebih dekat dengan Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an itu banyak sekali menggunakan
fiil, af'al, kata kerja, ya, kata kerja, seperti mengampuni, yaghfiru, kan ada banyak tuh. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya, banyak sekali. Ya'lamuna, ta'lamuna, taf'aluna, wah banyak sekali. Ya, banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata kerja. Ditujukan kepada siapa? Jadi enggak majhul. Majhul itu artinya pasif, bukan kata kerja pasif. Rata-rata itu kata kerja aktif, meskipun ada kata kerja pasif di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Ini menjadi motivasi buat kita agar kita bisa lebih dekat dengan Al-Qur'an, menjadi hamilul Qur'an. Orang yang membawa Al-Qur'an dengan menghafalnya, membacanya, dan memahaminya, serta mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Ya, karena kana khuluquhu Al-Qur'an, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah itu akhlaknya itu akhlak Al-Qur'an. Harusnya kan kita bisa juga gitu ya mengikuti contoh beliau dengan mempelajari Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Hadza ma aqulu lakum wa hakadha minni wa nakhtatim. Kita tutup, kita baca bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.